Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat fisik tanah terkait dengan konsistensi, warna tanah, dan temperatur tanah. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mengetahui atau terampil tentang konsep tanah hutan, terutama dalam sifat fisik yang terkait dengan konsistensi, temperatur, dan warna tanah. Kita mampu menentukan atau melihat karakteristik sifat-sifat fisika tanah yang nanti akan terkait dengan pengolahan tanah, baik untuk HTI, untuk RKL, dan sebagainya, sehingga akan lebih mudah menentukan pilihan jenis pohon apa yang sesuai. Sifat fisik tanah yang kita bahas pagi ini yang pertama adalah konsistensi ya. Konsistensi secara definisi adalah ketahanan tanah terhadap perubahan bentuk atau penghancuran yang dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adhesi. Yang masih ingat pelajaran SMA, gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara unsur yang sama, misalnya tanah dengan tanah. Kemudian kalau gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara unsur yang berbeda, misalnya antara bajak dengan tanah ya. Konsistensi ini sangat penting untuk diketahui. Mengapa? Karena menjadi pertimbangan penting di dalam pengolahan tanah untuk bidang pertanian dan kehutanan, serta pertimbangan penting untuk konstruksi jalan raya. Kita tidak usah membahas yang jalan raya pertanian, tapi yang kehutanan ya. Jadi kalau Anda nanti menjadi manajer HTI dan menganalisis tekstur tanah, tentunya sudah bisa mempertimbangkan alat apa yang digunakan untuk mengolah tanah ya. HTI itu kan tujuannya memang untuk ditebang ya. Jadi, seperti di selatan ada HTI akasia, di mana 2 tahun 3 tahun sekali ditebang. Itu dia ditanam sangat rapat karena akan di kayunya untuk dibuat chip dan dibuat bahan baku untuk menggunakan kertas gitu. Nah, apa hubungannya dengan pengolahan tanah? Kalau tanahnya itu didominasi oleh liat, tentunya gaya kohesinya besar ya. Jadi karena sudah disebut di dalam kuliah sebelumnya bahwa kandungan liat yang tinggi tentunya akan memiliki permukaan yang luas. Nah, permukaan yang luas itu akan menyebabkan gaya kohesi itu akan semakin tinggi. Akibatnya apa? Mengolah tanah untuk tanah dengan tekstur tanah dominasi oleh liat tentunya akan lebih berat dibandingkan tanah-tanah yang berpasir ya. Kalau tanahnya dilihat tentunya akan membutuhkan peralatan pengolahan tanah yang lebih tinggi tenaganya. Misalnya kita menggunakan traktor roda 4 dengan bajak ukuran misalnya 25 PK. Tidak cukup menggunakan misalnya hand traktor roda 2 yang hanya 5 PK. Kenapa? Karena itu tadi, dengan kandungan liat yang tinggi maka tanah akan semakin lekat. Apalagi dalam kondisi kering itu semakin keras dan akan sulit untuk diolah. Kenapa? Karena tujuan pengolahan tanah adalah untuk memberikan tumbuh yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Nah, kalau dalam hal ini adalah di dalam tanaman. Bagaimana kondisi kelembapan terkait dengan konsistensi? Ada beberapa kategori ini ya. Pada saat tanah lembab atau tanah basah, itu kategorinya tidak lekat, berarti banyak mengandung pasir, lekat, kemudian tidak plastis dan plastik. Kemudian pada tanah lembab itu mudah lepas, mudah pecah, dan teguh ya. Teguh itu ya kalau kandungan liatnya tinggi dia sulit untuk dipecahkan. Kemudian tanah kering, lepas, halus, dan keras. Ini kategorinya berbeda. Terdapat istilah lain yang menggambarkan konsistensi yang dilakukan oleh adanya perekat atau sementasi dari adanya mineral-mineral dalam tanah, misalnya CaCO3 atau karbonat, silikat, kemudian Fe dan Al ya. Jadi, konsistensi tanah selain dipengaruhi oleh tekstur tanah juga akan dipengaruhi oleh kandungan mineral di dalamnya gitu ya. Jadi kalau dia banyak mengandung silikat atau Fe atau besi, maka tanah akan semakin sulit untuk dipecahkan gitu ya. Semakin sulit untuk diolah atau semakin banyak membutuhkan tenaga untuk menghancurkan tanah itu menjadi lebih gembur ya. Dalam arti kita menyediakan alat yang tenaga kerjanya lebih besar gitu ya. Jadi lebih tinggi kemampuannya untuk bisa mengolah tanah menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian berikutnya, salah satu sifat fisik tanah yang lain adalah warna. Warna tanah itu sebenarnya tidak hanya kuning, merah, atau hitam ya. Jadi ada mungkin 170 warna tanah atau lebih. Jadi salah satu sifat fisik tanah yang paling mudah dilihat, artinya mudah dikenali secara visual. Hanya Anda waktu masuk mendaftar di pengambil jurusan eksak itu kalau dulu ada namanya
ada surat keterangan tidak buta warna gitu ya. Jadi jangan sampai melihat tanah warnanya abu-abu semua gitu ya. Ada yang merah kekuningan, ada yang abu-abu, ada yang kehitaman ya, ada yang dominasi merah dan seterusnya. Nah, warna tanah juga bisa menggambarkan kondisi fisik tanah, misalnya drainase. Jadi kalau drainasenya buruk, sering tergenang, itu akan berwarna abu-abu nanti ya. Dan kalau tanah berwarna gelap biasanya akan didominasi oleh bahan organik, dan itu petani secara umum sudah tahu kalau tanah-tanah itu berwarna gelap biasanya subur. Itu dapat menggambarkan sifat kimia, karena kesuburan adalah kimia. Kemudian mudah diamati atau diukur dibandingkan sifat fisik tanah yang lainnya. Kalau sifat warna tanah ini cukup menggunakan namanya buku Munsell ya. Kemudian kalau yang lain mungkin perlu dianalisis alat-alat laboratorium, misalnya untuk sifat tanah yang lain, tekstur tanah ya, atau pH tanah, atau sifat kandungan hara, itu menggunakan alat-alat laboratorium. Tapi kalau warna tanah ini paling mudah diamati dan paling mudah untuk menggambarkan kondisi sifat fisik tanah. Jadi ini warna tanah. Kemudian faktor yang mempengaruhi bahan organik adalah salah satunya jadikan warna tanah kehitaman mendekati warna hitam, dan warna merah itu dihasilkan oleh adanya oksida besi ya, atau Fe oksida atau hematit, atau campuran antara kombinasi oksida besi dengan bahan organik, itu warna tanah akan kemerahan. Dan warna kuning karena hidrasi oksida besi kumonit pada lapisan subsoil. Di warna kekuningan itu biasanya pada lapisan sedalam cangkul ya, 20 cm, itu di bawahnya itu lapisan subsoil. Warnanya agak lebih cerah dibandingkan lapisan di. Dan warna abu-abu tadi sudah disampaikan adalah tanah-tanah yang kurang baik drainasenya atau sering tergenang sehingga terjadi proses anaerob atau proses oksidatif ya, sehingga terjadi warna-warna yang cenderung abu-abu atau grey ya. Dan warna abu terang mendekati putih dengan tanah bahan induk pasir kuarsa ya. Ini kalau di daerah sana di Labuan Maringke, Pasir Sakti, itu tanah itu seperti ada taburan berlian. Kalau kita kena matahari itu sebenarnya banyak mengandung pasir kuarsa gitu ya. Itu nanti akan cenderung tanah itu akan berwarna abu-abu kan gitu. Kemudian bagaimana mengukur warna tanah? Ini ada bukunya ya. Standarnya adalah disebut Munsell Soil Color Chart. Tabel warna tanah berisi 175 warna tanah. Jadi ada 175 warna ya, bukan hanya merah, kuning gitu. Nah, di sini ada kode-kode yang secara umum sudah menjadi standar internasional. Ada kode 10 yellow red 6/4, itu kode warna tanah ya, 10 YR-nya atau YR kalau bahasa Inggrisnya. Yellow red itu menunjukkan spektrum warna dan panjang gelombang cahaya dominan dari gelap ke terang. Kemudian yang 6 adalah value, itu nanti dilihat di buku Munsellnya. Kemudian yang 4 adalah nilai koroma atau kemurnian panjang gelombang. Kita lihat seperti ini. Kita ambil sampel tanah ya. Kemudian kita letakkan di tempat yang paling sesuai. Di buku Munsellnya itu ada 10 halaman kalau nggak salah, bisa dilihat mana yang paling cocok ya. Jadi kalau yang paling cocok misalnya warna itu ya, kita lihat di sebelah kirinya akan muncul ya kategorinya apa. Jadi di lembar 10 yellow red ya, perbandingan antara kuning dan merah. Kemudian value-nya adalah di garis vertikalnya ya. Kemudian kromanya adalah di horizontalnya. Nah, warnanya apa? Warna tanahnya kita lihat di lembar sebelah kirinya. Di lembar sebelah kiri kan ada kotak-kotaknya, ini sudah jelas ya. Jadi di situ kategorinya adalah kuning atau yellow. Jadi di sini 10 YR atau 10 YR 7/6 ya. Jadi 7 adalah yellow, namanya adalah chroma. Dan warnanya apa? Kuning atau yellow. Jadi ini secara internasional kalau kita menyebut warna tanah dengan menuliskan 10 yellow red 7/6, maka seluruh dunia atau dunia ilmiah itu akan tahu bahwa warna tanahnya adalah kuning ya. Jadi tidak lagi akan tertukar dengan warna lain. Jadi mudah sekali untuk menentukan warna tanah tadi dengan Munsell ya. Pada saat praktikum mungkin akan lebih.
Kemudian warna tanah secara langsung dapat dipakai untuk menaksir atau memperkirakan tingkat pelapukan atau proses pembentukan tanah ya. Jadi kalau kita mengetahui warna tanah tadi, yang menaksir kira-kira pelapukan tanah itu seperti apa. Kemudian menilai kandungan bahan organik ya. Kemudian menilai kondisi drainase. Kemudian adalah melihat adanya horizon pencucian dan horizon pengendapan, eluviasi dan iluviasi. Kemudian menduga banyaknya kandungan mineral di dalam tanah. Jadi dengan melihat warna tanah itu secara tidak langsung kita bisa melihat kesuburannya. Kalau dia tanahnya berwarna lebih gelap, secara umum biasanya kandungan bahan organik tinggi, maka baik dibandingkan warna-warna yang dominasi oleh warna kuning kemerahan atau merah kekuningan atau kecoklatan dengan warna-warna tanah yang berwarna gelap. Kemudian kondisi drainase, kalau berwarna abu-abu tadi dianggap drainase tanahnya buruk. Kemudian kalau ada horizon pencucian, nanti horizon antara horizon B dan horizon E akan terlihat perbedaannya, dan pencucian dan horizon pengendapan. Kemudian banyaknya kandungan, itulah yang bisa kita ketahui dari kondisi warna tanah yang ada di. Kemudian penetapan warna tanah sudah tadi di depan ya, jadi ada bukunya namanya Munsell Soil Color Chart. Ada hue ya, hue itu adalah warna tanah utama tadi yang di contohnya adalah 10 yellow red ini ya. Warna tanah utama ya, ini tuliskan di halaman kanan atas. Kemudian value itu adalah derajat terangnya, warna kisaran dari putih sampai ke hitam 1 sampai 0 ya skalanya, itu di sumbu vertikal ya, sumbu vertikal. Kemudian kroma adalah di sumbu horizontal, itu adalah intensitas warna atau perubahan kemudian warna dari kelabu ke netral atau ya. X. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita di sini ada 7.5 yellow YR divide 4, jadi ada 7,5 yellow red, kemudian value-nya 6, kromanya 4. Ini di dalam buku tertulis light brown pada saat kering, dan pada saat dry jadi coklat ringan ya. Pada saat lembab ini berwarna coklat, tapi pada saat basah dia coklat gelap, gantung kondisinya. Kalau di lapangan misalnya setelah dan mungkin warnanya akan lebih gelap, tapi misalnya kalau kondisi setelah kering angin itu lembab, dan setelah dikeringkan 3 hari kita sebut sebagai kering angin ya, kering ruang angin, coklat light brown gitu. Ini kira-kira penyebutan dari warna tanah berdasarkan buku Munsell yang secara internasional sudah diakui sebagai kode warna tanah yang bisa dimengerti oleh semua orang, terutama yang membahas tentang warna. Ini kroma tadi light to dark 0 sampai 10. Kemudian ini frontal tadi ya, dari tidak berwarna menjadi berwarna ya, color intensity dari 0 sampai 10 juga. Kemudian faktor-faktor pembentuk warna tanah itu apa saja? Pertama adalah bahan induk ya. Warna tanah berhubungan warna, ada kuarsa, feldspar, kapur, kaolin ini cenderung putih. Kemudian ada mineral hematit, turgid itu merah. Kemudian ada augit, limonit itu cenderung kuning. Nah ini dipelajari di mana yang ini? Karena kita jurusan kehutanan mungkin tidak belajar geologi tanah ya. Ini dipelajari pada pelajaran geologi, batuan-batuan yang membentuk tanah gitu ya. Jadi kita paling tidak minimal tahu lah ya. Untuk secara umum kita tahu penyebab warna merah, putih dan kuning di tanah itu dari batuan induk. Dan waktu semakin tua tanah semakin berwarna merah ya, karena tercuci tadi ya. Dan lapisan humusnya hilang sehingga yang tertinggal warna merah. Kemudian iklim proses hujan, horizon E semakin terang, horizon B semakin gelap ya karena kegelapan. Kemudian topografi, bagian atas tentu berwarna lebih merah atau coklat, sebagian bawah berwarna kelabu karena di bawah itu adalah lokasi disposisi atau lokasi terjadinya endapan ya, di terkumpulnya endapan itu di lapisan bawah. Kemudian vegetasi apa yang berpengaruh, misalnya cemara lebih asam menyebabkan pencucian lebih besar sehingga berwarna kurang terang gitu ya.
dan rerumputan lebih banyak bahan organik, lebih gelap misalnya seperti itu. Jadi vegetasi juga berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah gitu ya. Jadi yang paling penting di dalam kehutanan adalah karena kita misalnya ada keterbatasan menganalisis sifat kimia tanah karena biayanya juga mahal, karena banyak parameter tanah, ada unsur makro, ada unsur mikro, ada kelembapan, ada kation, ada kelembapan basa, ada kapasitas kation dan seterusnya, sehingga mungkin cukup mahal. Untuk itu kita cukup melihat dari warna tanah saja. Karena berapa? Karena biasanya di kehutanan itu tidak terlalu detail untuk menggambarkan kesuburan tanah. Kenapa? Karena yang mau dilakukan kegiatan rehabilitasi itu sangat luas, misalnya ribuan hektar, nggak mungkin kita satu persatu mengamati warna tanah. Sehingga paling mudah adalah mengamati warnanya saja. Dari warnanya, kalau didominasi merah berarti tidak subur. Kalau tidak subur, tanaman apa yang cocok? Ya tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk misalnya, atau tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak air. Apa misalnya? Kalau di daerah NTT sana yang sudah terbukti tidak mati musim kemarau ya jambu mete. Nah kalau tanaman pertaniannya apa? Jagung ya. Di NTT itu cuma itu tanamannya, jagung dan jambu mete. Yang lainnya nggak akan bertahan. Itu kira-kira seperti itu. Nah kalau di daerah lebih ke tengah, misalnya Kalimantan, itu solumnya dangkal, jadi tidak bisa kita menanam tanaman yang perakarannya dalam. Kalau di Sumatera dan di Pulau Jawa solumnya dalam, relatif subur, sehingga pilihan tanaman-tanaman untuk kegiatan rehabilitasi atau rehal akan lebih banyak dibandingkan di daerah tengah, ya Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur yang relatif tanahnya tidak subur dan curah hujannya juga sedikit ya. Ini contoh warna tanah ya, ada kemerahan, kekuningan untuk coklatan, ada oksida besi, jadi tadi hematit itu merah, biotit itu coklat kekuningan, yellowish brown, ini contoh-contoh saja. Dan ada yang coklat kemerahan dan seterusnya, ada yang putih dari bonat atau kapur ya, gypsum, garam dan sebagainya. Dan kalau hitam gelap itu adalah bahan organik, kemudian ada ungu gitu, oksida mangan ya. Tapi ini hasil penelitian gitu ya, bukan berarti yang merah itu langsung berasal dari hematit, harus dicek lagi di laboratorium. Tapi karena tadi biasanya untuk bidang kehutanan itu tidak terlalu detail, sehingga warna tanah mungkin dominan gelap atau dominan merah, itu berarti subur dan tidak subur, itu saja. Nanti tanamannya menyesuaikan. Untuk tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan curah hujan, tidak terlalu banyak membutuhkan tanah yang subur, itu bisa kita tanam. Tadi contoh ekstrimnya di NTT sana bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah ya. Jadi batu-batu ada tanah, batu-batu ada tanah. Itu yang paling cocok adalah, yang cocok artinya yang berproduksi itu hanya jambu mete ya, jadi untuk peneduh. Kemudian kalau tanaman pertanian jagung, yang lainnya kelihatannya tidak tumbuh tapi tidak berproduksi, karena jagung dan jambu mete adalah tanaman yang menjadi andalan ya. Itu ya, atau NTB tapi bagian timur seperti Lombok Timur. Dan kemudian gradasi warna tanah, jadi warna tanah dari bagian topsoil sampai subsoil itu akan terjadi gradasi ya, tidak serta-merta dari hitam ke kuning atau dari kuning ke merah dan seterusnya. Jadi ada gradasi perubahan warna tanah tergantung dari ketebalan horizonnya. Ini mistar atau penggaris sepanjang 30 cm, ini sudah terjadi berbagai perbedaan warna. Jadi horizon A ini lapisan bahan organik masih relatif tinggi, horizon B ini sudah banyak Fe ya, warnanya kekuningan. Kemudian ini horizon C ada Fe tapi tidak terlalu banyak, tetapi ini warnanya lebih cerah. Jadi nggak mungkin ya dalam satu profil tanah itu warnanya sama seragam dari atas ke bawah. Jadi atau dari topsoil ke subsoil itu terjadi perbedaan gradasi warna tanah. Nah, warna-warna tanah itu sebenarnya kalau kita lebih paham tentunya akan tahu mana tanah-tanah yang mempunyai solum yang dalam, mana yang solumnya tidak terlalu dalam. Nah, kalau solumnya dalam maka kita akan bisa memiliki banyak pilihan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Tapi kalau tanahnya solumnya dangkal, artinya kita lihat dari lapisan organik ini yang sangat tipis, ya kita pilihkan jenis tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan bahan organik dan lain sebagainya. Sehingga nanti karena di dalam kegiatan rehabilitasi hutan itu tidak ada penyiraman dan seterusnya, sehingga nanti kecocokannya akan disesuaikan dengan kondisi tanah dan kondisi iklim ya.
tanah merah ini ya, red sand di Arizona di Amerika sana, ini hematit ya, ini mineralnya, kita namanya anggur. Dan ini juga ini di lahan basah ya, dari sedimentasi red Georgia soil ya, juga warnanya kemerahan ya, isinya dari bahan induk tadi, hematit tadi ya. Kemudian jenis tanah yang ada di dunia ini bermacam-macam. Kalau di Indonesia ini ada tanah gambut ya, dominasi warna gelap tetapi tidak banyak mineral ya, banyak bahan organik tapi tidak banyak mineral. Ini tanah-tanah fosfolik merah kuning seperti ini. Ini tanah-tanah berpasir, tanah pada umumnya ya. Jadi banyak sebenarnya jenis tanah di Indonesia, dan setiap jenis tanah itu secara umum sebenarnya secara detail itu punya sifat yang berbeda-beda. Tapi secara umum di Indonesia terbagi menjadi tanah mineral, kemudian tanah gambut ya, tanah aluvial ya di daerah-daerah pantai, dan tanah-tanah yang pegunungan yang didominasi oleh andosol, misalnya kalau di Jawa Barat itu di Pengalengan, Jawa Tengah di Banjarnegara, di Lampung itu Gisting, Lampung Barat ya, itu tanah-tanah yang relatif subur karena berasal dari batuan induk tufa vulkan yang relatif mempunyai volume lebih dalam. Ya, alternatif penggunaannya lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang lapisan solumnya relatif dangkal ya. Dapat contoh, tanah gambut, tanah tosol atau ultisol, tanah aluvial, dan seterusnya ya. Ini contohnya tidak terlalu jelas ya, tapi paling tidak secara umum tadi terbagi oleh 3 atau 4 jenis yang ada. Nah, kemudian bagaimana temperatur tanah? Secara umum temperatur tanah untuk daerah tropis itu jarang dianalisis secara atau dilakukan penelitian gitu ya. Kenapa? Karena di daerah tropis temperatur tanah itu relatif tidak banyak berbeda antara bulan Januari sampai bulan Desember, walaupun ada bulan kemarau atau bulan kering dan bulan basah. Ini berbeda dengan daerah subtropis yang tadi sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, bahwa di daerah subtropis itu karena ada 4 musim yang berbeda, itu biasanya temperatur tanah berkaitan erat dengan radiasi matahari. Jadi pada saat musim dingin mungkin radiasi matahari hanya 8 jam atau mungkin kurang, sehingga karena radiasi matahari berkurang maka suhu tanah juga akan menurun. Nah, turunnya suhu tanah pada saat musim dingin itu bisa sampai 0 sampai 5 derajat ya. Jadi ya, pertumbuhan benih, perakaran dan perakaran tanaman akan terganggu. Untuk daerah tropis jarang dipertimbangkan ya itu tadi, karena apa? Karena memang di daerah tropis relatif suhu tanah ini tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah artinya perubahannya tidak signifikan antara bulan Januari sampai ke bulan Desember. Kemudian distribusi panas matahari atau radiasi matahari adalah di permukaan bumi mencapai 34%. Kemudian yang dikembalikan ke ruang angkasa itu 19% ya. Sorry, 34% itu albedo, dikembalikan memantul ke angkasa dalam bentuk albedo ya. Albedo itu adalah radiasi matahari yang dipantulkan kembali dari permukaan bumi ke atmosfer. 19% diabsorpsi oleh atmosfer, 47% diabsorpsi oleh bumi. Ya, yang 47% inilah yang menyumbang suhu atau temperatur tanah ya. Kemudian penyebaran panas dalam tanah juga dipengaruhi oleh kandungan air ya, evaporasi oleh air, penguapan. Jadi semakin banyak penguapan biasanya suhu tanah akan semakin. Kalau evaporasi tinggi itu disebabkan oleh radiasi yang tinggi. Kemudian radiasi gelombang panjang tadi dari albedo, pemanasan udara di atas tanah karena radiasi matahari, dan pemanasan tanah secara langsung dari sinar matahari. Sebetulnya kalau di daerah tropis ini tidak banyak alami perbedaan antara bulan-bulan tertentu. Tapi kalau di daerah subtropis, misalnya kalau di belahan bumi utara itu bulan Desember itu musim dingin. Tapi kalau di bulan selatan Desember itu musim panas. Jadi kalau Anda nonton film ceritanya tentang Australia ada Natal bersalju, itu bohong itu ya. Jadi nggak mungkin Australia bulan Desember itu musim dingin. Yang musim dingin itu di bagian bulan utara misalnya, Afrika, di Eropa ya. Jadi kalau di bulan Desember Australia itu musim panas. Kalau belajar klimatologi nanti tahu. Kemudian faktor yang mempengaruhi temperatur tanah, pertama adalah letak atau lokasi, dalam hal ini adalah koordinat ya, lereng. Lereng menghadap ke timur akan lebih panas daripada yang menghadap ke barat ya. Tentunya yang sama seperti rumah kita menghadap ke timur ya.
itu akan lebih panas ya, karena pagi akan mendapat sinar. Tapi kalau sore kita sejuk ya, tidak mendapat radiasi matahari. Kemudian yang kedua adalah kedalaman tanah. Semakin dalam tentunya akan semakin turun temperaturnya. Dan yang ketiga adalah kandungan air atau kelembapan tanah. Jadi kalau kandungan airnya tinggi, tentunya juga suhunya akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak banyak air ya, artinya kelembapan rendah. Pengendalian temperatur tanah itu dengan menggunakan mulsa atau penutupan permukaan tanah, baik dengan bahan organik maupun dengan bahan anorganik. Misalnya adalah plastik ya. Jadi manfaat bahan organik adalah ya, jadi mulsa yang dari bahan organik, biasanya dari jerami, padi. Pertama adalah memantulkan radiasi matahari, memperlambat hilangnya panas dari permukaan tanah oleh radiasi, meningkatkan infiltrasi, mengurangi penguapan, dan menambah unsur hara. Jadi manfaat dari mulsa, dalam hal ini adalah mulsa organik, biasanya dari jerami padi, adalah cukup banyak. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu kita mendapatkannya tidak selalu tepat waktu. Jadi kalau misalnya kita sedang membutuhkan mulsa jerami tetapi sedang tidak panen padi ya, tidak dapat gitu ya. Tapi kalau menggunakan mulsa plastik, kapan saja kita bisa beli di toko. Tapi itu salah satu kelemahannya adalah plastik tidak menyumbangkan unsur hara dan lain sebagainya. Tapi fungsi untuk mengurangi penguapan, mengurangi radiasi matahari, itu mulsa plastik sama dengan mulsa jerami, cuman tadi penambahan unsur hara dan peningkatan infiltrasi tentunya akan berbeda dibandingkan antara mulsa plastik dan mulsa yang berasal dari bahan organik. Ini yang plastik mengabsorpsi sebagian besar radiasi matahari, memantulkan artinya ya, kemudian mengurangi evaporasi dalam tanah, mengurangi hilangnya panas dari permukaan tanah, dan efisiensi bisa digunakan lebih dari, jadi lebih efisien, bisa digunakan lebih dari 10 kali, artinya mungkin 2 musim tanam masih bisa digunakan. Tapi tadi ada kekurangannya, dia tidak bisa menambahkan bahan organik ke dalam tanah dan tidak meningkatkan. Saya kira itu untuk topik sifat fisik tanah bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.